sudah memenuhi dua persyaratan. Kapanpun satu dari dua persyaratan ini tidak didapatkan, maka tidak wajib zakat atas orang tersebut. Syarat yang pertama adalah ketika seseorang mempunyai harta, mempunyai kekayaan setara dengan 85 gram emas yang dikenal dengan istilah nisab. Seorang yang punya kekayaan harta setara dengan 85 gram emas. Kemudian syarat yang kedua adalah harta tersebut dia kuasai selama 1 tahun. Maka kapanpun seorang muslim dia mendapatkan dua syarat ini, maka wajib zakat mal atas orang tersebut di 2,5%-nya. 85 gram emas. Hari ini taruhlah harga emas 1.500.000. Taruhlah misalnya harga emas hari ini 1.500.000. Kita tahu harga emas terus melambung terus naik. Taruhlah harga emas 1 gram itu 1.500.000, maka 1.500.000 dikali 85 gram, dia akan mendapatkan 127.500.000. 127.500.000. Orang yang punya kekayaan 127.500.000, maka dia telah memenuhi satu syarat wajibnya zakat. Syarat yang kedua adalah harta tersebut dia kuasai selama 1 tahun. Maka ketika dua ini ada, orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya di 2,5%. Di 2,5%. Ada orang punya tabungan, taruhlah misalnya 150 juta, dia punya tabungan, dia punya deposit dan yang lainnya dikumpulkan, dan dia punya kekayaan taruhlah misalnya di 150 juta. Apakah wajib dia langsung mengeluarkan zakat? Belum. Sampai uang yang dia miliki tersebut dia kuasai selama 1 tahun. Di tahun berikutnya ternyata uang tersebut berkurang misalnya. Taruhlah misalnya tinggal 100 juta. Apakah wajib zakat? Tidak wajib zakat atas orang ini. Tapi ketika harta tersebut sudah dia kuasai selama 1 tahun. Taruhlah misalnya 1 Ramadan dia punya uang 150 juta. 1 Ramadan dia punya uang 150 juta, dia sudah memenuhi satu syarat. Sampai masuk Ramadan berikutnya, di bulan Syawal berkurang, di bulan Dzulqa'dah naik lagi, di Dzulhijjah dia berkurang lagi, Muharram kemudian turun lagi, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, terus sampai masuk Ramadan berikutnya. Ternyata di Ramadan berikutnya uang yang dia kuasai tidak sampai 150 juta. Dia hanya mendapatkan 100 juta misalnya. Apakah wajib zakat? Tidak wajib zakat atas orang ini, kecuali uang tersebut telah dia kuasai selama 1 tahun. Maka wajib zakat atas orang ini di 2,5%. Dan ingat, kalau ada orang taruhlah misalnya dia dapat warisan, tahun ini dia dapat warisan, orang tuanya meninggal kemudian dia dapat warisan 1 miliar misalnya. Apakah langsung wajib keluar zakat? Tidak. Sampai 1 miliar yang dia kuasai tersebut bertahan selama di tahun berikutnya. Jadi zakat itu hukumnya wajib kapan? Ketika memenuhi 2 syarat. Adanya nisab, perhitungan dia punya kekayaan setara dengan 85 gram emas, dan juga harta tersebut dia kuasai selama 1 tahun. Satu dari 2 syarat ini tidak didapatkan, tidak wajib zakat. Ketika sudah memenuhi 2 syarat ini, maka zakat wajib atas orang ini. Dan zakat tidak mutlak harus orang tersebut adalah orang yang akil balik. Ada anak kecil misalnya dia dapat warisan. Ada anak kecil dia dapat warisan dan dia belum balik. Kalau misalnya umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dia dapat harta waris sekian miliar. Kemudian harta tersebut masih bertahan dengan dia, masih dia miliki di tahun berikutnya. Apakah wajib zakat? Wajib zakat walaupun dia belum ambil balik. Kenapa? Karena zakat ini berkaitan dengan hak manusia. Wajib zakat tidak disyaratkan harus balik sebagaimana sholat. Wajib zakat tidak disyaratkan dia harus balik sebagaimana ibadah puasa Ramadan. Tapi wajib zakat itu disyaratkan ketika memenuhi 2 syarat tadi. Adanya nisab dan adanya haul. Sehingga sebenarnya zakat itu bukan perkara yang memberatkan. Harus memenuhi 2 syarat ini. Tidak mendapatkan 1 dari 2 syarat ini tidak wajib zakat atas dia. Oleh karena itu,
Ketika syarat ini begitu ringan, harta tersebut dikuasai selama 1 tahun dan harus mencapai nisab. Ketika syaratnya begitu ringan bagi orang yang memiliki harta masih enggan untuk mengeluarkan zakat, maka dia mendapatkan 3 resiko besar. Resiko yang pertama adalah kehidupan dunianya Allah akan cabut keberkahannya. Allah akan fakirkan dengan sebenar-benar kefakiran. Kalaulah seandainya dia bukan orang yang fakir, maka harta yang dia dapatkan kemudian dia tidak keluarkan zakatnya, dia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dia dapatkan. Allah akan cabut keberkahannya, baik hartanya ataupun kepuasan ketika dia mendapatkan harta tersebut. Resiko yang kedua adalah ketika ada orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, sementara dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Di detik orang ini meninggal dunia, kemudian dia berada di alam barzakh, maka disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, utiya syuja'an lahu zabibatani fa yutawiqu ila yaumil qiyamah. Di detik orang ini dikuburkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di masa orang ini sudah berada di alam barzakh dan dia orang yang tidak mengeluarkan zakatnya yang semestinya harus dia keluarkan, maka Allah akan datangkan ular yang sangat besar yang memenuhi alam barzakhnya. Kemudian ular tersebut melilit orang ini, terus lilitan ini tersebut, lilitan ini terjadi pada tubuh orang ini sampai ditegakkannya hari kiamat. Resiko yang ketiga yang akan dia dapatkan adalah pada saat nanti di akhirat orang ini dihempaskan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menyebutkan walladzina yanqiduna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaihim nar jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, kata Allah, maka mereka dilemparkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta yang mereka simpan itu dipanaskan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan panas yang sangat dahsyat. Kemudian diletakkan di dahi-dahi mereka untuk menghinakan mereka dan untuk mendatangkan rasa sakit. Kemudian diletakkan di lambung-lambung mereka untuk memberikan rasa sakit yang lebih. Kemudian diletakkan di punggung-punggung mereka untuk menghancurkan tubuh mereka. Kullama nadika juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Orang-orang yang dihempaskan dalam neraka Allah, tubuh mereka hancur, kulit mereka hancur. Apakah mereka mati? Mereka tidak akan pernah mati, kata Allah. Badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kami ganti dengan kulit yang baru, kami ganti dengan tubuh yang baru, kami ganti dengan jasad yang baru. Untuk apa? Untuk merasakan bagaimana dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala.